Yang mungkin bisa saya kasih tahu untuk semua rekan-rekan wartawan bahwa web series ini bercerita tentang Natalie. Ia adalah seorang perempuan cantik yang stylish dan hidupnya terasa runtuh ketika Nora, sang ibu, berniat menjodohkannya dengan anak partner bisnis klinik kecantikan Nora. Tak punya pilihan lain, Natalie mengunjungi rumah Hanung, yaitu ayah yang sudah tidak pernah ditemuinya lagi sejak ia berusia 6 tahun. Kemudian perjalanan Natalie menuju kota kecil tempat ayahnya tinggal membawa Natalie pada sebuah dunia baru. Selain bertemu dengan Tania, sang ibu tiri yang eksentrik dan juga penggila klinik, dan adik tirinya juga yang nerd dan juga super iseng, Natalie harus berhadapan dengan Jonah, yaitu laki-laki tampan tetapi menyebalkan. Hari demi hari, Natalie lalui dengan serangkaian kejadian-kejadian yang cukup ajaib bersama dengan Jonah, mulai dari tersesat di hutan, berperang melawan cacar air, membantu ayah Natalie berlaga di kontes masak nasional, hingga mengajar anak-anak kecil di pedesaan. Nah, lama-kelamaan perasaan mulai tumbuh di antara keduanya. Namun masalah kembali datang ketika kasih Jonah menyusulnya ke kota itu. Sementara Nora, ibu Natalie, semakin gencar menjodohkannya dengan orang lain. Di tengah kebimbangan Natalie dan Jonah hanya bisa bertanya pada diri mereka masing-masing, sebenarnya mereka itu jodoh atau bukan? Langsung saja kita panggilkan cast, produser, sutradara, penulis. Boleh tepuk tangan dulu dong, langsung saja kita sambut. Yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Shalute selaku produser dari Arjuna Deka Film. Tepuk tangan dulu dong, Ibu Shalute, Ibu. Iya, baik. Bu Shalute sudah hadir bersama kita di ruangan ini. Kemudian yang kedua, selamat datang kepada Ibu Leslie Simpson selaku Executive Producer dari Country Head WeTV and iFlix Indonesia. Selamat datang Ibu. Selanjutnya bergabung bersama kita di ruangan ini, selamat datang kepada Ibu Rebecca Bat selaku penulis dari WeTV original Jodoh atau Bukan. Selamat datang. Oke, selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sondang Pratama selaku sutradara WeTV original Jodoh atau Bukan. Iya, baik. Selamat datang. Oke. Baik, dan selanjutnya langsung saja kita mengundang seluruh cast dari Jodoh atau Bukan. Yang pertama, selamat datang kepada Megan Domani as Natalie. Selanjutnya ada Reni Wijaya as Jonah. Brisya Jody as Amanda. Salsabila Andriani as Gaby. Ibrahim Rishad as Dion. Kevin Leonardo as Beno. Vidya Lee as Tania. Nico Bryan as Desta. Once again, boleh dong rekan-rekan media untuk beri tepuk tangan yang meriah untuk all cast, produser, sutradara dan juga penulis dari Jodoh atau Bukan. Mungkin buat castnya bisa singkat dulu kenalin karakternya masing-masing, mungkin dari Megan. Halo, selamat pagi semuanya. Aku Megan Domani di WeTV original Jodoh atau Bukan. Aku berperan sebagai Natalie, dan Natalie ini adalah
perempuan yang cantik, dia sangat stylish, dia tuh up to date, dia lumayan tegas dan bisa dibilang keras kepala sih orangnya. Oke, buat kurang dulu dong. Selanjutnya mungkin bisa ceritain karakternya di Jodoh atau Bukan. Ya, halo semuanya. Aku Reni Wijaya. Aku di sini berperan sebagai Jonah. Jonah itu karakternya baik, terus cool, dingin, dan dia suka menolong orang. Rajin menabung kan? Oke, next Jody mungkin. Oke, hai semuanya. Selamat tahun baru ya. Aku Jody. Di sini aku berperan sebagai Amanda. Amanda tuh karakternya kurang baik apa baik ya? Baik, baik terus manis ya, rada-rada kayak centil, berani gitu, manja. Lucu deh pokoknya Amanda. Beda sama aku. Oke, thank you Jody. Sama Sabila, silakan mungkin. Halo semuanya, saya Sabila Triani berperan sebagai Gaby. Di sini Gaby adalah sahabat dari Natalie dan dia spiritual, positive thinking selalu, terus anaknya juga happy selalu, ceria ya Bu ya. Kenapa Ibu nengok saya sih Bu? Keluar spoiler, jadi udah ngeliat dulu. Oh ya, pokoknya dia happy go lucky lah gitu. Terima kasih. Thank you. Cabe. Halo, selamat pagi. Saya Kevin Leonardo berperan sebagai Beno. Saya teh orang Sunda ya di situ ya. Meskipun saya aslinya Padang. Saya cuma sebagai pelayan di restorannya Pak Hanung. Terus harus nonton lagi berikutnya ya. Oke, thank you Kevin. Video, silakan. Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Videoli. Saya berperan sebagai Dr. Nora, ibu dari Natalie dari Megan Domani. Saya di sini yang pasti perannya sebagai ibu ya, ibu yang tegas dan mau anaknya ya punya pilihan yang terbaik. Itu aja sih, nggak boleh banyak-banyak ya Bu. Gitu aja, terima kasih. Thank you. Dan terakhir ada Nico, silakan Nico. Halo semuanya, aku Nico Brian. Di sini aku berperan sebagai Desta. Karakternya juga sama baik, tapi di sini lebih tengil. Ya tengil pada umumnya lah ya, cowok-cowok zaman sekarang kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Once again, boleh kasih tepuk tangan lagi dong for all class Jodoh atau Bukan. Dan langsung saja selanjutnya untuk kata sambutan dari Ibu Salus serta statement yang diberikan untuk dinotis kembali bahwa Jodoh atau Bukan akan tayang perdana pada tanggal 13 Januari 2023. Silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini ada di Prescott Jodoh atau Bukan yang TV original akan tayang tanggal 13 Januari hanya di ini. Terima kasih untuk pada datang semuanya, para teman-teman media, Prescott ya. Dan thank you untuk cast, untuk Bu Leslie, untuk Pak Sutradara, Ibu penulis, terima kasih semuanya sudah kerjasama dengan baik untuk bikin program ini one of the best that's been made. Yang romantic, yang ada komedinya, ada family-nya, semuanya ini udah ketawa nih malah. Yang semuanya ada, jadi make sure to watch only on BT. Thank you Ibu. Ya, selanjutnya untuk Ibu Leslie, silakan. Terima kasih, selamat pagi semuanya teman-teman media atas kehadirannya, selalu mendukung semua proyek-proyek kami. Terima kasih untuk Bu Syalu untuk memberikan yang terbaik untuk WTV Original Jodoh atau Bukan ini bisa menyatukan sebegitu banyak para pemain yang muda-muda, bintang-bintang yang sangat luar biasa di industrinya mereka masing-masing yang pada akhirnya menjadi satu web series
Dan kami sangat excited sekali karena pertama mulainya dari skrip sebetulnya. Di saat membaca skripnya itu udah lucu banget. Dan ternyata Pak Sondang ini kreativitasnya untuk membuat setiap episode di saat di preview Pak sutradara nggak tahu bagaimana bikinnya padahal romance komedi ya, tetapi di saat nge-preview kayak nonton bola gitu, rame banget, heboh gitu yang nontonin karena kayaknya banyak scene yang ya nggak bisa disebutin ya nanti jadinya spoiler. Tapi luar biasa banget, kita sangat mengantisipasi penayangan di TV original Jodoh atau Bukan ini dan kami percaya akan melebihi batas ekspektasi dari para penonton gitu karena sangat lucu dan sangat romantis. Terima kasih. Thank you Ibu. Selanjutnya untuk Bapak Sondang silakan. Ya, selamat siang. Selamat tahun baru juga buat kita semua. Semoga tahun baru ini kita menjadi lebih baik. Tentang jodoh atau bukan, tadi sudah banyak disebutkan dan diceritakan oleh Bu Salu dan Bu Leslie, jadi saya cuma mau bilang selamat menonton aja. Semoga karya saya bisa diterima. Amin, thank you. Dan selanjutnya untuk penulis kita, Ibu Rebecca Lens, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Pertama-tama sih aku terima kasih kepada Bu Syalu udah dipercayakan buat tulis naskah ini, kepada Bu Leslie juga. Seru banget sih pas tulis naskah ini karena aku bisa bermain sama karakter-karakter yang unik-unik, karakternya ajaib-ajaib. So emang harus nonton karena ini agak beda sama yang biasa aku nulis ketika aku nulis romantic comedy. Ceritanya sih emang it's a romantic comedy tapi karakter-karakternya ini loh gitu ya. Memang kalau nulis aja aku bisa sambil ketawa sendiri gitu. Dan aku nggak sabar banget pengen nonton fullnya. Jadi semuanya juga please nonton Jodoh atau Bukan, pasti nggak bakal kecewa. Thank you. Oke, kita langsung tanya-tanya dikit ya sama mereka semuanya. Nah mungkin ini untuk Pak Sondang terlebih dahulu. Adakah teknik pengambilan gambar khusus dalam proses produksi Jodoh atau Bukan? Pengambilan gambar khusus, spesifikasinya seperti? Ya mungkin ada angle-angle tertentu yang mungkin agak sulit. Yang special shot. Oh banyak, hampir semua saya. Ada kesulitan? Alhamdulillah enggak, karena kita pemainnya juga oke, pas kita brief, terus timnya juga oke, jadi saya lumayan agak BM soalnya orangnya. Gue mau shot begini. Oke. Tapi itu direncanakan sebelum, jadi nggak yang dadakan tiba-tiba minta, jadi beberapa hari sebelumnya udah diskusi juga sama teman-teman bahwa akan ada shot ini yang nanti mungkin agak susah pengambilannya, jadi mereka udah prepare juga. Oke, jadi nggak ada kesulitan ya dalam proses. Alhamdulillah semuanya dibantu dengan tim yang oke. Oke. Untuk Ibu Rebecca, mungkin pertanyaannya ada kesulitan nggak sih selama proses penulisan series Jodoh atau Bukan? Kalau dibilang kesulitan enggak. Ya pasti ada sih momen-momen harus revisi segala macam, tapi balik lagi karena ini romantic comedy dan itu memang salah satu genre yang aku suka banget untuk nulis. So kalau dibilang kesulitan sih enggak juga sih, challenging sih ya, tapi sulit sih enggak gitu. Dan karakter-karakter ini tuh asik aja buat dimainin dan untuk ditulis gitu loh. Ya kayak tadi aku bilang, makanya sambil nulis ini sambil ketawa, jadi nggak ngerasa kayak kerja gitu. Fun ya. Gitu sih. Oke. Dan untuk Bu Salu nih, kenapa nih temanya romantic comedy untuk Jodoh atau Bukan? Kenapa temanya romantic comedy untuk Jodoh atau Bukan? Because love is beautiful. Setiap orang itu pasti akan cari pencinta, akan cari love angle untuk dalam kehidupannya. Karena without love, what is life? Yes. Tangan dulu. Terkasih mas semua kayaknya di sini ya. Oke. Untuk Bu Leslie sendiri, ada target nggak sih dari WinTV untuk series Jodoh atau Bukan? Mungkin apa nih achievement yang akan dicapai sendiri dari Jodoh atau Bukan? Kalau target pasti ada ya. Namanya juga
industri ini, kita kan pengen membangun industri entertainment, industri perfilman, web series di Indonesia supaya lebih sehat. Jadi yang sudah pasti sangat sedih di saat melihat ada bajakan. Jadi kalau ada teman-teman yang nontonnya melalui Telegram, melalui website yang ilegal, itu sangat sedih gitu karena sebenarnya bisa ditonton secara gratis melalui WeTV dan aplikasi iFlix. Jadi harapannya para penonton juga akan menonton melalui yang legal setiap hari Jumat dan setiap Sabtu jam 6 sore di WeTV dan iFlix saja. Di-download aplikasinya, nggak perlu bayar apa-apa, bisa ditonton sampai tamat. Setiap minggu ngikutin jadwalnya. Tetapi orang Indonesia kan ada yang FOMO ya, fear of missing out. Jadi kalau untuk yang nggak sabaran, boleh berlangganan subscription VIP-nya WeTV, bisa nonton lebih dahulu, lebih awal dari yang gratis. Tetapi sebenarnya nonton gratis pun bisa diikutin terus sampai tamat. Episode terakhir ya. Iya. Oke, dan tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Nah sekarang khusus untuk Megan dan juga Ryan nih, apa sih yang membedakan karakter kamu dari film ini dari yang sebelum-sebelumnya udah pernah kamu perankan? Ya kalau aku sih ini karena romantic komedi ya. Ini light banget sih, karakter Jonah itu light banget sama Natalie di awal. Tapi kesininya baru mulai muncul drama-drama yang percintaan yang lumayan dalam gitu. Jadi yang aku suka karena di awalnya kita light, jadi ketika drama itu dapat banget. Jadi ada kelihatan perbedaannya, eskalasi perbedaan mood sama perasaan kita berdua gitu. Agak susah nggak chemistry? Chemistry-nya enggak sih, Megan juga orangnya open gitu, jadi gampang untuk membangun chemistry. Oke, kalau Megan sendiri? Kurang lebih sama sih sebenarnya. Dia dari Natalie dan Jonah yang bertengkar terus setiap kali bertemu. Sebenarnya nggak mau spoiler banyak sih, cuman pada akhirnya menurut aku seru banget untuk melihat karakter development kita dan juga our love dari kita yang berantem sama lama jadinya love, banyak komedinya juga, so seru sih. Oke, last question ini for all cast. Kira-kira kenapa harus nonton Jodoh atau Bukan? Megan? Kenapa enggak? Why not? Dari judulnya aja menurut aku udah seru banget, udah menarik banget. Semua karakter punya warna sendiri dan ya kayaknya kalian harus nonton sih karena ini seru banget. Right? Kenapa nih harus nonton Jodoh atau Bukan? Ya karena ada kita dong. Oke, jadi Iya. Dikaget. Harus nonton karena emang Ada kita. seru banget Paul sih, ini udah campur aduk semua. Ada sedihnya, ada lucunya, dan lucunya tuh bener-bener lucu, nggak tanggung, nggak kentang gitu ya, lucu banget. Terus sedih banget. Seru deh dramanya, pada suka drama kan orang Indonesia, ini mantap. Oke, Salsa bilang? Ya kayaknya udah banyak yang diwakilin ya, sudah ada kita, udah ini, udah seru banget. Tapi ya menurut aku ini worth it juga untuk ditonton karena kita syuting juga kerja keras kita sangat besar dan kita di sini syuting cukup lama, jadi kita ngebangun keluarga dan kita berharap sih kalau teman-teman nonton kalian akan bisa melihat keluarga yang udah kita bangun selama beberapa bulan itu sih, gitu aja. Oke, kalau Kevin? Semuanya udah dijawab ya. Mungkin salah satunya karena saya lucu kayaknya deh. Nggak bercanda. Jadi pokoknya bisa lihat sih kita solid semuanya satu sama lain meskipun karakternya beda-beda, background kita beda-beda. Pokoknya seru deh, harus ditonton. Oke, kalau Niko sendiri gimana nih? Wajib banget nonton WeTV original Jodoh atau Bukan karena bukan sekedar tentang percintaan, karena ini dipadukan dengan komedi dan ada juga cerita tentang kekeluargaan juga. Jadi menurutku ceritanya itu benar-benar solid banget sih.
Oke, last. Vidya. Kenapa Satu Jodoh Atau Bukan? Kayaknya udah diwakilin semua ya. Pokoknya ini ceritanya memang beda banget. Terus kayak komedinya juga bukan komedi yang biasa banget ya, maksudnya udah pokoknya harus nonton. Dan karakter aku juga sini beda banget. Udah gitu aja. Makeup sampai 2 jam ya? Hah? Makeup harus 2 jam ya sebelum take ya? banget. Pokoknya di sini semua karakternya menonjol dan memang beda daripada biasanya lah pokoknya. Ya, pokoknya harus nonton dan ingat jangan sampai nonton yang bajakan. Nah, oke, jangan lupa nonton untuk Jumat dan juga Sabtu setiap jam 6 sore. Mulai tanggal 13 Januari. Oke, sekarang mungkin saya kasih kesempatan kepada rekan media yang mungkin ingin bertanya kepada all cast, produser, sutradara dan juga penulis. Silakan. Ya, silakan untuk rekan media yang ingin bertanya. Cukup, jelas? Ada yang kurang mungkin yang ingin masih penasaran, ingin ada yang dikorek lagi dari mereka? Oke, boleh Mas, silakan Mas. Siang Presiden, saya Thomas dari Sindo. Selalu menarik kalau WTV menghadirkan sebuah program original series ya. Koko Malam, lalu Imperfect, lalu pokoknya banyak hal-hal yang menarik lah. Nah untuk ini Jodoh Atau Bukan ini sendiri kan bisa dibilang relate ya dengan banyak orang termasuk saya. Untuk develop ceritanya sendiri seperti apa sih, Bruce kalau boleh tahu? Dalam arti bagaimana pengalaman siapa atau ada observasi khusus untuk survei atau apa untuk bisa menentukan kisah. Yang kedua, untuk pemainnya sendiri membangun chemistry-nya seperti apa sih? Apa ada kesulitan nggak atau mungkin muncul rasa-rasa baper gitu dalam diri? Terima kasih. Sukses untuk Jodoh Atau Bukan. Semoga bisa menginspirasi banyak orang, terutama untuk menemukan itu. Thank you Mas, silakan Mungkin karena tadi banyak cast yang takut membocorkan spoiler, jadi pada akhirnya informasinya sedikit gitu yang disampaikan ke teman-teman media. Tapi yang bisa dipastikan setiap karakter ini di WTV Original Jodoh Atau Bukan sedikit absurd mungkin ya katanya, agak di luar batas normal gitu. Jadi kalau nonton mulai dari episode 1, 2, mulai 3 nggak bisa kecanduan gitu, nggak bisa berhenti karena dari yang sudah pasti di saat membaca skripnya pun udah lucunya bukan main gitu ya. Banyak keabsurdan itulah satu kata absurd dari serial ini. Tapi keabsurdan ini membawa banyak romance gitu, itu yang aneh. Jadi pada akhirnya ya sangat entertaining lah, menghibur banget dan penasaran sebenarnya apa yang akan terjadi di episode-episode selanjutnya. Jadi ya tentunya kami juga sangat berharap para pemain melalui peran-perannya di WTV Original Jodoh Atau Bukan ini bisa membuka banyak mata dari para penonton kalau mereka ini sebenarnya bisa memainkan banyak sekali peran dan mengeksplorasi peran-peran yang di luar zona nyamannya mereka begitu. Jadi harapannya bisa membawa sukses dari semua industri juga. Dunia entertainment ini di Indonesia akan meningkat lagi kualitasnya dan kedepannya lebih banyak lagi dari WTV Original konten kami yang bisa sukses di luar negeri gitu. Amin. Terima kasih para pemain ya. Tadi pertanyaannya membangun chemistry, siapa yang mau ditanya? Untuk chemistry itu pemainnya yang sangat-sangat hebat semuanya, yang bisa actingnya luar biasa. Dan juga kredit harus untuk ke Pasondang yang bisa create chemistry di antara pemain, bukan hanya yang pasangan ya, tapi yang berteman, yang ada di satu frame aja, satu keluarga gitu. Jadi Pasondang ini bisa membangunkan chemistry di antara semua pemain dan juga pemain dan produser. Pemain dan produser juga gitu.
mungkin konkretnya sering jalan bareng, makan bareng, atau ada hal-hal lain yang buat Pak, kalau kita pas lagi saat syuting itu nggak ada waktu untuk jalan bareng atau apa, makan bareng. Mungkin sebelum syuting produksi. bareng gitu. Sebelum produksi kita pernah bonding. Kita pernah bonding, Bu. Tapi pernah jalan bareng kan? Kalau janjian sih iya ya. Iya. Para cast itu memang suka keluar, makan, ngopi, duduk ngobrol untuk jodoh atau bukan dan juga personal life ya. Kayaknya ini cast ini tuh sangat kompak dan udah jadi satu keluarga sendiri. Ya, kalau makan itu mungkin nggak terlalu sering ya makan di luar ya. Itu juga salah satu challenge kita sih. Yes. Karena makan di Karena luar. kebetulan makannya kita cuma dikasih buah. Kebetulan catering kita sehat ya, gitu. Nasi kita makannya merah, gitu. Nggak ada nasi putih. Nggak boleh makan gorengan. Betul, Nggak ada syuting gorengan. sehat. Nggak ada gorengan, nggak ada bolu. No gorengan, no gula, nggak boleh teh manis karena kan yang cantik-cantik ganteng-ganteng kayak gini kan harus jaga badan dong. Bener, Bu. Terus kayak gitu, jadi pas lagi di lokasi ya mereka sih memang ngumpul. Kita semua tuh ngumpul tapi minumnya minum air putih, makannya makan buah, sehat-sehat gitu. Oke, cukup? Sudah cukup? Oke. Ada lagi rekan media yang mungkin Punten akang teteh. Saya ingin bertanya kepada penulis ya tehnya. Mohon. Ini kan series kan sudah dirilis ya teh ya. Berapa episode teh kurang lebih? 19 ya. Nah, setelah 19 episode ini, apakah ini baru setengah series setengah yang ditulis gitu tehnya? Mohon aja. Apakah nu aya lanjutannya gitu teh. Nah, mohon aja. Kalau untuk sambungan itu mungkin kita lihat ke depan dan juga tergantung penonton, Bu Leslie itu ntar gimana sambutan dari penontonnya. Jadi hopefully sih akan ada sequelnya juga. Tapi kalau dari sisi Kalau nggak nonton baca. ceritanya sendiri teh itu bisa mengembangkan tehnya. Atau mungkin ceritanya udah stop gitu deh di episode 19. Ini teh sebenarnya cerita seru ya sebenarnya. Jadi bisa lanjut gitu sebenarnya. Oh, ya. Mohon. Ya, kalau penulisnya mah ngarep ya bisa lanjut. Alhamdulillah. Saya tahu ayatnya, mohon. Mohon sadayangannya. Temennya Beno. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk media ya. Ada? Atau sudah cukup? Cukup mungkin ya, sudah terjawab semuanya. Boleh tepuk tangan dong once again dong. Buat semua cast dari Jodoh atau Bukan. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri acara ini, kita persilakan dulu untuk all cast untuk tanda tangan poster. Ya, silakan mungkin. Iya. Nanti baru yang terlihat. Berasa dibilang lucu ya. Posternya bukan kamu. Dia memang lucu kok. Iya, dia selalu lucu. Karena lucu udah gondrong. Jadi kalau dibotakin lagi, gimana sih? Kamera Kak. Sabar banget kayaknya.
Gue mau di situ. Oh iya, tadi berapa orang? Di mobil itu, benar-benar di mobil itu. Yang kita nggak boleh gitu, terasa sedih pun. Udah masih. Oke, sudah semua? Mungkin foto dulu. Semuanya foto dulu. Ya, silakan berfoto terlebih dahulu. Sebelah kiri. Oke, cukup. Sebelah kanan. Tayang ya, langsung tayang. Oke, thank you so much. Ya, dengan demikian maka usai sudah acara press conference jodoh atau bukan. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas kehadirannya dengan kawan-kawan wartawan sekalian, dan sekali lagi jangan lupa untuk saksikan jodoh atau bukan mulai tanggal 13 Januari 2023 setiap hari Jumat dan juga Sabtu jam 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di WeTV Original. Dan akhirnya saya Rizky Alambang mohon undur diri dan selamat pagi. Ya, dan juga untuk kepada seluruh rekan. Berdiri kan? Nyampe nggak? Pokoknya setengah. 0,5. Sebagai Amanda. Terima kasih. Enggak. Aku hari ini bikin konten banyak. Halo semuanya, jangan lupa nonton WeTV Original Series Jodoh atau Bukan hanya di WeTV tanggal 13 Januari 2023. Dan ingat ya, jangan nonton bajakan. Hai guys, jangan lupa saksikan WeTV Original Jodoh atau Bukan hanya di WeTV tanggal 13 Januari. Jangan nonton bajakan. Halo semua, jangan lupa saksikan WeTV Original Jodoh atau Bukan only di WeTV. Yang lain nggak?